Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anansari MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Perkenalkan, nama saya Deli Sayatudina, NIM 2214100035. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan kuis yang pertama. Apa perbedaan dari classified, marketplace, and retail? Perbedaan antara classified, marketplace, and retail. Classified merupakan platform di mana individu dapat memasang iklan jual beli produk atau jasa tanpa perantara pihak ketiga. Contohnya adalah Craigslist, di mana pengguna dapat membuat iklan berdasarkan kategori dan lokasi. Nah, yang kalau marketplace adalah platform tempat berbagi penjual dan pembeli berkumpul atau melakukan transaksi. Nah, contohnya itu termasuk Amazon, Tokopedia, atau eBay yang menyediakan ruang bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk kepada konsumen. Nah, yang ketiga dari retail. Retail itu merupakan bisnis retail yang biasanya memiliki toko fisik atau daring yang menyediakan produk langsung kepada konsumen akhir. Misalnya toko pakaian atau supermarket yang menargetkan konsumen secara langsung. Pertanyaan nomor 2, dari tipe-tipe revenue mana yang lebih efektif dan peluang yang lebih besar di masa yang akan datang? Nah, tipe-tipe revenue efektif di masa depan ada layanan langganan atau subscription service, yaitu model bisnis ini diperkirakan menjadi lebih efektif karena memberikan stabilitas pendapatan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, ada itu yang kedua ada penjualan e-commerce dan marketplace. Nah, dengan pertumbuhan terus-menerus belanja online, penjualan melalui platform e-commerce dan marketplace tetap menjadi peluang besar di masa depan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara meningkatkan penjualan di e-commerce? Yang pertama itu cara meningkatkan penjualan di e-commerce ada program loyalitas dan diskon. Nah, mendorong kesetiaan pelanggan dengan memberikan insentif seperti diskon dan program loyalitas. Yang kedua ada bisa mengoptimalkan pengalaman pengguna. Nah, peningkatan antarmuka pengguna atau navigasi yang mudah dan responsivitas platform. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Itu menggunakan iklan sosial media, kampanye email, dan SEO untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak konsumen potensial. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jika semua orang beralih menggunakan e-commerce dan mengurangi pembelian dari pedagang kaki lima atau bisnis kecil tradisional, apa sih dampak yang akan diterima dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Nah, dampak jika semua orang beralih ke e-commerce, terjadilah bisnis tradisional, terutama pedagang kecil, mungkin mengalami penurunan penjualan, bahkan risiko kebangkrutan. Solusinya apa sih? Yaitu mereka harus mengadaptasi melalui pembukaan saluran e-commerce sendiri, yaitu peningkatan kehadiran online atau diversifikasi layanan untuk tetap relevan di pasar digital. Nah, pertanyaan nomor 5. Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya mempersingkat rantai distribusi? Nah, tantangan dalam mempersingkatan rantai distribusi ada manajemen inventaris yang tidak efisien, yaitu pengelolaan stok yang kurang efisien dapat mengakibatkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada teknologi dan sistem yang diperlukan. Nah, diperlukan sistem investasi dalam teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk mempersingkat dan mengoptimalkan rantai distribusi. Apa dampak negatif dari IoT dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, dampak negatif IoT dan cara mengatasinya, yang pertama ada potensi resikonya dulu. Perangkat Internet of Things atau IoT dapat menjadi sasaran potensial untuk serangan cyber, mengancam keamanan dan data privacy. Nah, cara mengatasinya itu implementasi protokol keamanan tinggi, enkripsi data, pemantauan aktif, dan pendidikan pelanggan dan pengguna tentang praktik keamanan cyber yang baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 7, potensi risiko atau ancaman terhadap digital cash dalam era kejahatan cyber yang semakin canggih. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, potensi risiko digital cash dalam era kejahatan cyber ada potensi risiko, yaitu penggunaan mata uang digital dapat meningkatkan risiko penipuan, pencucian uang, dan serangan cyber terhadap sistem keuangan digital.
Solusinya itu adalah menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, pemantauan transaksi secara cermat, dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang praktik keamanan digital. Lanjut ke pertanyaan nomor 8, apa peran otentik dua faktor dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce? Nah, peran autentikasi dua faktor dalam keamanan transaksi e-commerce. Nah, pertama ada keamanan yang meningkat. Nah, autentikasi dua faktor menambah lapisan keamanan dengan memerlukan konfirmasi kedua setelah penggunaan kata sandi. Lanjut, mengurangi risiko akses tidak sah atau penipuan. Nah, selanjutnya nomor 9, bagaimana sih strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pertumbuhan pengadaan software e-commerce yang sedemikian pesat? Nah, yaitu ada pemilihan dan integrasi teknologi yang tepat, yaitu memilih platform dan teknologi e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan integritas dengan sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada pengembangan tim terampil, yaitu membangun tim yang memiliki keahlian dalam mengolah dan mengoptimalkan pengadaan software e-commerce. Selanjutnya ada pemantauan tren pasar dan adaptasi cepat. Tetap mengikuti tren pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya pertanyaan nomor 10, dalam menghadapi masalah integritas data dan penipuan dalam e-commerce, bagaimana machine learning dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan? Nah, kita bisa mengidentifikasi pola tidak biasa, yaitu menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. Selanjutnya bisa dianalisis prediktif, yaitu menerapkan analitik data untuk membuat model prediktif terhadap potensial penipuan berdasarkan pola historis transaksi, yaitu meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.